saya bersyukur pada Allah karena pada hari ini saya bisa memenuhi janji bersilaturahim dengan keluarga besar Muhammadiyah Banyuwangi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para pengikutnya termasuk kita sekalian. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa dakwah yang paling baik itu adalah dakwah dengan mengikuti cara-cara Rasulullah, sehingga dakwah kita ini bisa berhasil, bisa walaupun yang memberi petunjuk itu Allah, tapi bisa ikut membuka kesadaran orang-orang untuk beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, saya selaku ketua Lembaga Seni dan Budaya serta Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah ingin mengajak bapak-bapak dan ibu sekalian untuk melakukan dakwah secara terus-menerus, sehingga makin banyak orang yang sadar dan diberikan petunjuk oleh Allah, dan nantinya umat Islam khususnya Muhammadiyah itu bisa berkembang. Nah, dalam sejarah dakwah para wali itu, mereka bisa menjadikan Indonesia khususnya Jawa itu menjadi mayoritas Muslim. Padahal dulunya adalah agama Hindu, agama Buddha dan percayaan animisme, dinamisme. Tetapi dengan seni budaya, di samping juga dengan yang lain-lain, bisa mayoritas menjadi Muslim, walaupun tingkat keislamannya masih bermacam-macam. Nah, karena seni ini berhasil, saya ingin Muhammadiyah ini juga berhasil, karena Muhammadiyah ini selama ini berhasil di atas tapi di bawah kurang. Artinya dakwah dengan seminar, dengan diskusi, dengan webinar, dengan itu Muhammadiyah menguasai. Tetapi di bawah pengikut Muhammadiyah itu masih sedikit, sehingga yang membuat undang-undang dan peraturan itu kebanyakan bukan orang-orang yang dekat dengan Muhammadiyah, sehingga undang-undang dan peraturan itu banyak yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam. Yang jadi bupati, gubernur, wali kota itu juga kebanyakan masih belum Muhammadiyah. Paling Muhammadiyah mampu sedikit dekat dan sebagainya. Nah, karena itu kita ingin menggarap yang selama ini sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, lapis atas itu sudah digarap, tapi kita juga ingin menggarap di lapis bawah. Nah, selama ini Muhammadiyah belum menggarap bawah, karena itu nama organisasinya masih lembaga. Lembaga itu hanya ada di pusat dan daerah yang memerlukan atau wilayah yang memerlukan. Ya. Tapi kalau di bawah itu tidak ada seni budaya lembaga. Nah, kalau majelis itu dari pusat sampai bawah itu ada. Maka di Banyuwangi itu MPI dan lembaga dijadikan satu. Ya. Kalau di pusatnya lembaga ketuanya saya, MPI ketuanya Dr. Mukhlas MT, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di beberapa tempat malah tidak terbentuk lembaga dan sebagainya. Karena itu saya kemudian dengan teman-teman ingin supaya budaya itu bisa digarap dari pusat sampai di bawah.
Kalau saya menulis seperti ini, ya, cuma saya bawa satu cuma karena cuma boleh penerbitnya cuma diberi sedikit, ya, lalu saya berikan ke Pak Ketua satu untuk dia baca tentang pentingnya kebudayaan. Di situ selain tulisan saya ada tulisan 3 orang profesor, yaitu Profesor Syafi'i Ma'arif, Allah yarham, Profesor Kunto Joyo, Allah yarham, dan Profesor Haidar Nasir. Nah, dan saya dan buku ini mengajak supaya kita menjadi majelis. Ini nanti di pusat itu ada yang menggarap kebudayaan, di wilayah ada yang menggarap kebudayaan, di daerah ada yang cabang sampai langit. Di Rating kita akan dekatkan antara Langgar dengan Sanggar. Nah, Langgar itu tempat kita ngaji, sholat, kemudian ceramah, pembinaan agama. Sanggar itu tempat pembinaan budaya yang kita jadikan. Nah, kemudian lembaga seni budaya itu sudah bekerja dengan segala kemampuannya, walaupun masih sangat terbatas. Ada buat lagu anak-anak, kemudian dongeng, puisi, cerita, cerpen, dan sebagainya, dan beberapa pelatihan. Nah, kemudian ada satu hal yang tidak ada yang memegang karena katanya berat, yaitu film. Maka film ini, saya ingin menjadikan film ini sebagai salah satu sarana dakwah ke masyarakat untuk dakwah seluas-luasnya, tapi sekaligus penggalangan dana supaya Muhammadiyah itu kaya, supaya Muhammadiyah itu hebat. Karena kalau kita ingin meneladani Rasulullah, ya, Rasulullah itu seorang kepala negara, orang yang sangat kaya, dan selalu berdakwah. Di awal, dakwah Rasulullah itu didukung oleh Siti Khadijah, istri Rasulullah, perempuan yang paling kaya di Mekah pada waktu itu, wanita pengusaha, bukan pengusaha wanita. Kalau pengusaha wanita lain, di wanita pengusaha yang sangat sukses. Orang-orang tua mungkin ada yang dulu kalau haji itu di salah satu sudut dekat Ka'bah itu ada namanya Pasar Seng. Nah, Pasar Seng itu tempat pusat bisnisnya Siti Khadijah. Ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, dialah penyandang dana. Lalu didukung oleh orang-orang muda yang masuk Islam berikutnya, yang dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu antara lain Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Asim bin Adi, dan lain-lain. Ketika hijrah, mereka ini tidak membawa apa-apa kecuali membawa iman dan sebagian yang melekat di badan serta keterampilan berbisnis. Sampai di Madinah mereka dipersaudarakan oleh orang Ansor, tapi mereka memiliki dan orang Ansor menyilahkan mengambil sebagian hartanya untuk kepentingan dakwah. Tapi orang Muhajir ini tidak mau tunjukkannya ke pasar. Nah, lalu ditunjukkan pasar, kemudian mereka berbisnis dalam tempo dekat karena keahliannya mereka menguasai pasar Madinah dan bisnis di Madinah. Lalu mereka membangun Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu kemudian bisa membantu orang-orang Ansor yang di saat musim paceklik itu pinjam kepada orang-orang Yahudi dulu. Setelah ada Baitul Mal, mereka pinjam, tidak mau lagi pinjam kepada orang Yahudi yang bunganya ata'afan atau afan, tapi pinjamnya ke Baitul Mal. Pinjam ke Baitul Mal tidak kena bunga. Kalau tidak mampu bayar, tidak apa-apa, terus dipinjam itu sampai. Karena beban orang Ansor ini menjadi ringan, orang Ansor ini akhirnya ekonominya juga bangkit. Sehingga orang Ansor ini juga menjadi kontributor untuk membangun Baitul Mal. Akhirnya kaya dan bisa mengutus, Nabi bisa mengutus orang-orang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti Mu'adz bin Jabal ke zaman dan sebagainya. Jadi orang Islam itu kaya, tangannya selalu di atas. Orang Islam yang kuat, yang qawi,
itu lebih baik orang yang daripada orang. Saya kemarin dengan Mas Tera ini kita turun dari tol jalan ke sini. Di jalan itu beberapa kali ada naraswar yang minta-minta, ada yang minta untuk ngecek, ada yang minta untuk ya saya minta tidak lewat juga jualan ada. Jual Al-Fatihah. Jadi tangannya begini. Kalau Nabi tangannya begini, jadi memberi dan kopi. Dan itu saya ingin dengan dakwah ini kita sebar seluas-luasnya. Tadi saya tanya pada Pak Ketua, berapa penduduk sini? 1,4 juta. Kalau bisa yang didakwai dengan film ini paling sedikit kalau bisa 10%. 10% jadi berapa? 140 ribu. Paling sedikit. Karena itu kalau boleh saya usul, tadi ditempatkan di koordinator berapa orang? Tapi malah saya usul dibalik, disebar di kampung-kampung. Jadi karena itu dakwah, itu kita mendekati. Ya. Kita mendekati kepada yang didakwai. Mereka jangan disuruh kan. Tapi kita yang mendatangi, nanti tim film itu yang datang di situ. Jadi mereka cuma menyediakan tempat, terus yang ada listriknya, menjual tiket dan promosi. Ya. Nah itu nanti yang akan mengelola seluruhnya timnya Mas Tera. Nah tiketnya itu harganya 18.000. Sehingga kalau ada 140.000, itu ada berapa Pak Era? Ada uang masuk, ada uang yang berputar berapa, yang masuk di PDM berapa? Ada simulasinya Bapak. Kalau bisa maksimal Bapak, ya. Per 10.000 itu ada 100 juta. 100 juta kalau 140.000 kalikan 10 saja berarti. Jadi berapa? 2,2 miliar. Jadi ada uang yang beredar semuanya itu. Ya itu kalau apa bagian dari penyelenggara dan panitia itu per 10.000 sampai 100 juta Pak. 100 juta per 10.000. Iya. Jadi kalau 140.000 kali 10 itu 1,4 miliar. Nah, ini bisa untuk ngecek apa? Kampus ITBM. Cukup kan? Nah, karena mereka ada yang ada adik kita yang promosi, itu ya kalau ada uangnya diberi, ya, tidak usah takut ada pesan kehidupan hidup-hidup bilang Muhammadiyah. Nah, guru itu oleh kehidupan digaji. Jadi orang yang bekerja digaji, yang mencari hidup itu yang cuma nganggur, jalur, tangannya begini-begini itu. Nah, tapi kalau orang bekerja yang bekerja itu harus diberi. Kalau banyak, ya harus diberi banyak. Supaya orang Islam itu kawi, supaya orang Islam itu di atas bisa dan sebagainya. Nah itu, karena itu saya ingin itu dewan apa ini ya, maaf ini itu diputar mendekati jamaah. Ya. Bukan jamaah disuruh datang. Jadi biayanya yang untuk datang itu biar dipakai untuk membeli karcis, nah itu. Ya. Kalau Pak Ketua ini berkeinginan untuk menambah dari 18.000 dinaikkan 2.000 itu menjadi 20. Nanti yang 2.000 tidak masuk ke Pak Era, tapi 2.000 tetap Pak Ketua. Jadi Pak Ketua itu nanti akan ada tambahan 2.000 kali 140.000. Berapa juta itu? Miliar? Apa? Ya. Jadi umat Islam itu harus kuat supaya nanti Muhammadiyah kuat. Muhammadiyah itu punya modal, punya biaya seperti Rasulullah. Rasulullah itu bukan orang miskin, itu keliru secara itu.
bilang Rasulullah miskin. Rasulullah itu cucunya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu penguasa air di Mekah. Itu tidak ada yang lebih mahal daripada air. Emas itu pada air. Abdul Muthalib itu punya ratusan ekor unta. Ketika akan diserang oleh Abraha, Abdul Muthalib interupsi, Abraha, silakan nyerang Ka'bah, saya tak menyingkirkan unta saya ke luar. Abraha tanya, kok kamu mau menyingkirkan unta? Ya, unta itu punya saya. Ka'bah punya Allah. Yang akan bela Ka'bah Allah. Kalau saya harus bela. Ketika Abraha menyerang, turun abadi. Nah, ketika kemudian lahir ya anaknya yang bernama Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, itu dulu sudah niat akan disembelih di dekat Ka'bah. Tapi bila Abdullah itu bagus, orang-orang jangan ditebus ada. Akhirnya ditebus lewat panah itu sampai 100 ekor unta. Jadi harga Abdul Muthalib itu harga Abdullah itu 100 ekor unta. Nilainya. Ketika lahir Nabi Muhammad itu dia ditinggali kalau saya tidak salah 4 ekor unta, beberapa ekor kambing dan seorang budak bernama Ummu Aiman. Punya budak itu 4 ekor unta itu tidak, walaupun tidak kaya tapi dulu dia. Kemudian setelah bisnis dan sebagainya, ketika bisnis untungnya banyak. Ketika dia ambil salesnya Khadijah, yang lain diberi upah 1 ekor unta, Muhammad muda diberi upah 2 ekor unta. Mana yang kaya? Ya yang upahnya 2 ekor unta. Itu masih dapat bonus karena keuntungannya berlipat. Kemudian nikah dengan perempuan kaya. Nikah dengan perempuan kaya kok miskin? Tidak mungkin. Kaya. Setelah itu, ketika terjadi perang dan sebagainya, kalau menang itu dapat 20%. Jadi kaya Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Muhammad kaya raya kok tinggalnya seperti di gubuk? Nah, itulah pemimpin yang sebenarnya. Kalau pemimpin yang tidak sebenarnya, ya cuma ngomong saja. Muhammad itu kaya tapi bisa duduk dengan villa, duduk dengan yacht dan sebagainya. Ya orang-orang miskin itu bisa dengan apa? Yang itu Mu'adil Jawa dan sebagainya. Dia orang nomor 1, penguasa, punya kekuasaan politik kemudian. Tapi duduk dengan orang-orang miskin. Karena perjuangan itu selalu didukung oleh orang miskin. Innama tunsoluna wa turzaquna bil mu'afat. Nah, karena itu kita Muhammadiyah juga harus mengikuti jejak Rasulullah tadi supaya kaya dan kemudian di sini ada program studi agribisnis. Saya tidak tahu nanti ini programnya Pak. Ya, nanti selain ini apa? Bisa ada buat peternakan kambing atau peternakan sapi dan sebagainya. Bisa ada punya usaha-usaha pertanian yang jadi supaya nanti bisa menciptakan lapangan kerja. Ketika Kiai Dahlan melonseng surat Al-Ma'ud, ditanya oleh Kiai Ujak, orang muda-muda ini apa gimana ini? Harus sudah diamalkan? Belum, sudah. Gimana mengamalkan? Kalau salat saya baca, oh bukan itu. Nah, maksud Kiai Mas, kamu sekarang keluar dari kauman, cari orang-orang miskin, cari anak yatim. Ketemu, tapi tidak banyak waktu itu Mas, sekitar 20-30. Bawa ke rumahnya, diberi sabun, suruh mandi, diberi pakaian yang bagus, lantas jajah makan, diberi tempat yang bagus, tiap hari diajar. Dulu itu baru sekitar 20-30 orang miskin. Sekarang orang miskin di Indonesia itu berapa? 26,5 juta. Saya tidak tahu kalau di Banyuwangi berapa orang miskinnya. Ini menjadi tanggung jawabnya Bapak Dokter.
Itu menjadi wajib kifayah pada kita. Karena itu Muhammadiyah harus menciptakan lapangan kerja buat bisnis, buat peternakan, buat ini, membuat hotel. Itu ada hotel. Hotelnya saya tadi lihat sudah memenuhi syarat, tapi masih belum perlu dikembangkan supaya Muhammadiyah itu punya hotel. Kalau ada tempat yang strategis di daerah mana, itu dijadikan destinasi wisata, buat destinasi wisata. Jadi nanti dengan hotel, dengan destinasi wisata, dengan peternakan, dengan pertanian dan sebagainya itu Muhammadiyah menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau dulu yang namanya memberi makan orang itu memberi sepiring nasi, sekarang tidak bisa begitu, mesti menciptakan lapangan kerja seperti apa, Bidang Garam, Bentul, Sinarmas dan sebagainya. Itu bisa menciptakan. Oh, Cina bisa kok, kita tidak bisa. Kita Muhammadiyah bisa, ya pasti bisa. Yang membuat rumah sakit itu juga menciptakan lapangan kerja, membuat IPR-nya dikembangkan itu juga bisa menciptakan lapangan kerja. Saya tidak tahu kalau sekarang menyerap tenaga berapa itu ITPR ini? 45 orang. 55 orang pegawainya. Oh ya, bisa menciptakan, bisa menggaji itu bagus. 55. Itu kalau bisa makin banyak nanti bekerja di rumah sakit, bekerja di sekolah, bekerja di pertanian, bekerja di perdagangan, ada toko milik Muhammadiyah. Kalau bisa buat mall, jangan Sanes Mall. Sanes Mall tadi saya baca, bukan mall. Jadi Islam itu agama yang lekat dengan bisnis. Maka kalau kita baca surat Jum'ah bilang, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Ayat yang melarang menjual murah itu wala tastari, nggak pakai kata istaro, jangan menjual. Jadi Islam itu sangat dekat dengan bisnis. Ya, karena itu Rasulullah itu pebisnis dan Rasulullah adalah seorang manajer yang luar biasa. Nah ini karena itu kita orang Muhammadiyah itu harus menjadi pelopor, harus menjadi lokomotif. Yang kedua yang saya ingin sangat ingatkan, pada Al-Ma'un jilid 1 itu tadi hanya mereka hanya memberi makan kepada kita 20. Tapi Al-Ma'un jilid 2 sekarang ini itu harus menciptakan, kalau untuk Banyuwangi ya harus puluhan atau mungkin ratusan lapangan kerja buat sekolah, buat ini macam-macam. Nah ini bisa dilakukan dengan antara lain kita cari modal dengan penggalangan film. Tapi kita juga berdakwah seluas-luasnya. Kalau mereka dikumpulkan satu tempat, nah mereka juga. Tapi kalau kita mendekati, karena itu yang nonton film itu jangan hanya orang Muhammadiyah. Orang NU mau nonton boleh, orang Kristen mau nonton boleh, ya. Orang mohon maaf, partai apa itu mau nonton boleh, bahkan diajak supaya simpatisan Muhammadiyah bertambah. Sehingga nanti bisa mengangkat seorang anggota DPR atau mengangkat seorang bupati wali kota. Bah, yang namanya demokrasi itu apa ya, suatu sistem politik yang tidak membedakan, tidak bisa membedakan wong pinter karo wong bodoh, wong apik karo wong elek. Jadi Pak Dr. Muklis ini kalau di suara dia beliau suara dokter, tapi di kotak suara suaranya sama dengan tukang cuci. Ya, tukang cuci satu suara. Demokrasi itu hanya bisa membedakan banyak dan sedikit, tapi tidak bisa membedakan pinter dan baik. Misalnya Muhammadiyah punya 1000 dokter sama dengan 1000 kuli. Sama. Karena itu menurut saya di bawah itu harus digarap supaya nanti orang Muhammadiyah di bawah banyak, di atas banyak,
yang bawah itu milih orang-orang itu, milih orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak. Jadi kami demokrasi itu tidak bisa membedakan intelektualitas dan moral, tidak bisa. Pak Amin Rais itu hebat, tapi suaranya sama, bukan sosialisme. Jadi inilah yang Muhammadiyah harus melakukan perubahan-perubahan supaya Muhammadiyah itu maju dan negara ini bisa menjadi negara yang baik. Kalau tidak ya negara ini terus pilih anggota DPR korupsi lagi, untuk bupati korupsi lagi, untuk menteri korupsi lagi. Untung Indonesia itu kaya raya. Orang kaya raya harus entek bangkrut. Karena kaya raya dikorupsi triliun itu pasti. Ya. Nah, ini ya. Karena memang kaya raya. Sehingga waktu itu tahun 50 itu Anwar Sadat pasti kolonel itu datang ke PP melihat Indonesia itu, beliau mengatakan mutilat minal ardi mutilat minal jannah, sepotong tanah dari surga yang dipindah, sepotong tanah yang dipindahkan dari surga. Luar biasa. Nah ini saya mohon nanti Pak Ketua dan semuanya mengerahkan anak-anak muda, dorong mereka untuk minimal 10%. Ya, 10% dari penduduk, syukur bisa 20%. Nah, 20% Muhammadiyah terus membangun ITB-nya itu dengan cepat, ya, bisa membangun itu dan cepat. Tidak apa-apa kita memberi pekerjaan kepada adik-adik kita, anak-anak muda, tidak apa-apa, itu penting. Ya. Nah, saya kira itu pengantar saya, mungkin nanti ada diskusi, ada dialog dan sebagainya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.